Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih dipertemukan dalam program pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Sinjai. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk mata pelajaran etika profesi masih sama untuk KD pekan lalu. Masih KD sektor industri jasa keuangan. Materi hari ini adalah tentang dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Oke, baik, next. Untuk materi pertama ada dana pensiun. Dasar hukum dari dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Adapun pengertiannya adalah dana pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun. Kenapa ada dana pensiun? Adalah untuk jaminan hari tua nanti pada saat pegawai atau karyawan sudah tidak bekerja lagi. Jadi ada sebagai investasi jangka panjang pada saat karyawan atau pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi. Next. Untuk jenis dan program dana pensiun, di sini dana pensiun ada terbagi dua jenis. Yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Itu untuk dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau lembaga asuransi. Dua, program dana pensiun. Ada program iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Untuk program pensiun manfaat pasti di sini nanti pada saat ketika sudah memasuki masa pensiun, ketika memasuki usia pensiun mempertimbangkan sesuai dengan besaran gaji pada penghasilan karyawan. Jadi kalau untuk pensiun manfaat pasti di sini yang dipertimbangkan adalah sesuai dengan besaran gaji karyawan tersebut. Sedangkan program iuran pasti setiap pekerja atau karyawan dibukukan nanti masing-masing dengan menggunakan rekening pada saat sebagai peserta. Ada nanti buku rekeningnya masing-masing. Oke, next. Dua. Materi yang kedua ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di sini terbagi tiga, perusahaan penjaminan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan kredit. Yang pertama perusahaan penjaminan. Oke, next. Perusahaan penjaminan dasar hukumnya adalah berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 486 017 tahun 1996. Itu dasar hukum dari perusahaan penjaminan. Adapun pengertian perusahaan penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan. Sedangkan pihak yang terkait perusahaan penjaminan adalah pihak terjamin, penerima jaminan, dan perusahaan penjaminan. Terjamin ini maksudnya yang memberi jaminan, sedangkan penerima yang menerima jaminan, sedangkan perusahaan penjaminan yang memberikan memberikan jaminan kepada baik perorangan ataupun individu. Next. Perusahaan modal ventura. Dasar hukum dari perusahaan modal ventura, keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988. Adapun pengertiannya adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembayaran untuk jangka waktu
tertentu. Artinya kalau perusahaan modal ada penyertaan modal dari perusahaan yang memiliki nanti menginvestasikan modalnya. Oke, next. Perusahaan modal ventura di sini ada namanya startup. Artinya itu startup itu yang baru memulai usaha tetapi membutuhkan modal yang cukup tinggi. Otomatis dia membutuhkan nanti berhubungan dengan perusahaan modal ventura. Oke, next. Selanjutnya ada perusahaan kredit. Perusahaan kredit di sini perusahaan kartu kredit. Perusahaan kartu kredit, dasar hukum dari perusahaan kartu kredit adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 125, Kementerian Keuangan nomor 013 tahun 1988. Nah, di mana pengertian kartu kredit, benda yang berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan transaksi berbagai keperluan. Di sini kartu kredit berbeda dengan kartu debit. Kartu debit itu kartu debit atau ATM, sedangkan kartu kredit yang bisa dipakai untuk transaksi. Oke, next. Jenis kartu kredit ada di sini, ada di layar masing anak-anakku sekalian, ada berlogo Mastercard dengan Visa. Mastercard dan Visa ini merupakan perusahaan provider dari bank yang mengeluarkan, misalnya kalau dia di sini ada contoh BCA, berarti yang menerbitkan Mastercard itu adalah bank BCA, dan untuk Visa adalah bank BCA juga. Nanti tergantung dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Di situ ada Mastercard, Mastercard dan Visa itu adalah logo dari perusahaan kartu kredit. Nanti di sini untuk Mastercard dan Visa masing-masing terbagi jenisnya. Untuk Mastercard biasanya lebih digunakan di negara-negara Eropa, sedangkan berlogo Visa lebih banyak digunakan di negara Asia. Tetapi khusus di Indonesia, kedua-dua perusahaan provider ini dia menggunakan masing-masing Mastercard dengan Visa. Oke, next. Untuk jenis kartu kredit Visa, di sini ada terbagi 3, ada Visa Klasik, ada Visa Gold, dan ada Visa Platinum. Nah, itu untuk Visa Klasik, limit paling rendah itu sebesar limitnya 5 juta rupiah. Sedangkan Visa Gold, limit kredit, batas kreditnya mulai dari 5 juta sampai 20 atau 25 juta per bulan. Untuk Platinum, lebih eksklusif lagi, pendapatannya harus di atas dari 25 juta dan mencapai 75 juta ke atas, yang biasa digunakan oleh pengusaha untuk menjamu relasi bisnisnya di di perusahaan-perusahaan. Oke, next. Nah, jenis yang Visa yang keempat kelima ada namanya Visa Signature dan Visa Infinite. Ini lebih eksklusif lagi dibanding ketiga yang tadi dari Visa Klasik, Visa Gold, dan Visa Platinum. Ini yang lebih eksklusif dari yang ketiga tadi itu Signature yang sangat eksklusif, limitnya 100 juta. Bisa yang dimiliki oleh yang pengusaha profesional yang menggunakan deposito, investasi, rekening koran, bisa menggunakan fasilitas yang mewah lagi, yaitu fasilitas airport, traveling, termasuk keanggotaan klub golf. Sedangkan yang terakhir Visa Infinite, itu khusus dibuat untuk nasabah premium pemilik rekening tabungan bank penerbit, limit kreditnya 50 juta sampai 250 juta. Oke, next. Nah, untuk jenis kartu kredit Mastercard, ini juga terbagi 3, Mastercard Classic, Mastercard Gold, dan Mastercard Platinum. Mastercard Classic biasanya limit paling rendah juga sama tadi kalau dia Visa Classic, batas limit paling rendahnya 5 juta. Sedangkan Mastercard Gold lebih lagi dari Mastercard Classic, yaitu 100 juta rupiah untuk
batas remit kredit. Sedangkan Mastercard Platinum, batas kredit minimum penghasilan sama tadi Platinum di atas 75 juta rupiah. Oke, itu untuk jenis kartu kredit. Oke, yang terakhir lembaga keuangan lainnya. Di lembaga keuangan lainnya di sini ada 2. Ada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan ada lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan ini biasa kita sering sebut dengan BPJS, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jaminan yang disediakan ada jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Itu tadi kalau dia masuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sedangkan untuk lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang pemberian jasa, pengembangan usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bisa dilakukan individu, masyarakat, maupun kelompok. Itulah tadi materi tentang masih di sektor industri jasa keuangan. Ada 3 tadi, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya, dan lembaga pembiayaan. Nanti anak-anakku untuk tugasnya silakan dicek masing-masing di classroom-nya. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.